Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Salsabila dengan NIM 21613042 dari Program Studi Farmasi PKD Gelombang 4, kelas D. Pada hari ini, saya akan berceramah tentang suatu konsep yang penting dalam Islam, yaitu berbuat baik, yang dalam hal konteks ini kita membahas mengenai amal jariah. Teman-teman yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Segala puji hanya milik-Nya yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tak terhitung bagi kita semua. Dan di antara semua kenikmatan itu, nikmat Islam dan iman adalah yang paling utama. Dengan nikmat itu, nikmat yang lain menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar nikmat itu, nikmat yang lain menjadi berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan adanya nikmat itu pula, nikmat yang lain bermakna bagi kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, kehidupan sementara, kehidupan yang sebentar saja. Jika kita dikaruniai usia yang sama dengan Rasulullah SAW, hidup kita di dunia mungkin sekitar 63 tahun lamanya. Mungkin ada yang lebih lama dari itu, tetapi banyak juga yang kurang dari itu. Betapa banyak saudara dan teman kita yang meninggal di usia muda, entah didahului oleh sakit maupun kematian yang tiba-tiba, melalui kecelakaan ataupun bencana alam misalnya. Pendek kata, jika waktunya telah tiba, kematian tidak bisa ditunda. Dijelaskan pada Quran Surat An-Nahl ayat 61, maka apabila telah tiba waktunya, bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa mendahulukannya. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri sebelum kita menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal. Salah satunya yaitu beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2, Allah berfirman, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Teman-teman, jadi seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, artinya sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan juga sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Selagi kematian belum datang, maka hidup kita ini harus dipenuhi dengan amal. Dan di antara amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, ada 3 amal istimewa yang tidak akan terputus pahalanya, meskipun sang pelaku telah berada di alam barzah. Pahala 3 amal itu akan tetap mengalir kepadanya meskipun ia tak lagi hidup di dunia. Apa saja 3 amal jariah yang tidak terputus itu? Rasulullah SAW bersabda, Apabila seorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya, kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Amal pertama yang tidak terputus meskipun mukmin itu telah meninggal adalah sedekah jariah, yaitu sedekah yang kemanfaatannya terus mengalir. Selama ia bermanfaat, selama itu pula pahalanya mengalir kepada orang yang bersedekah itu, walaupun ia telah meninggal. Dalam sebuah atsar yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, disebutkan contoh sedekah jariah, yakni membangun masjid, membuat saluran air, membuat sumur, menanam pohon, dan menulis atau mencetak mushaf. Selama masjid yang dibangunnya itu ditempati untuk sholat, ia mendapatkan pahala itu. Selama saluran air yang ia buat dimanfaatkan orang lain, entah untuk minum ataupun irigasi, ia mendapatkan pahala itu. Selama sumur yang ia buat dimanfaatkan oleh orang lain, ia pun akan tetap mendapatkan pahala itu. Selama pohon yang ia tanam, buahnya dimakan orang lain, bahkan binatang sekalipun, atau menjadi tempat berteduh dan penyimpan air, ia mendapatkan pahala itu. Selama musyaf yang ia cetak atau ia sedekahkan masih dibaca, ia juga mendapatkan pahala itu. Tentu 5 hal tadi itu bukan contoh dan tidak membatasi sedekah jariah pada itu saja. Membangun sekolah,
lembaga pendidikan, rumah sakit, jalan, jembatan, dan lain-lainnya selama manfaatnya masih dapat dirasakan oleh orang lain, orang yang bersedekah membangunnya akan terus mendapatkan pahalanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, amal kedua yang tidak terputus meskipun mukmin itu telah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Lalu orang itu mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain lagi, dan demikian seterusnya. Maka sepanjang ilmu itu terus bergulir, diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan diamalkan, orang yang mengajarkannya mendapatkan limpahan pahala yang terus mengalir itu. Amal jariyah bukan hanya tentang sumbangan materi, tapi juga bisa berupa ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Jika kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan membantu seseorang dalam belajar, ilmu tersebut akan terus berkembang, dan setiap kali ilmu itu digunakan, kita juga mendapatkan pahalanya. Namun yang terpenting adalah niat kita. Amal jariyah harus dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan untuk pujian manusia ataupun pameran. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh 7 bulir. Dalam tiap-tiap bulir 100 biji. Demikianlah Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas karunia-Nya dan lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang dikaruniai harta lalu mensedekahkannya termasuk dengan sedekah jariyah, dan orang-orang yang dikaruniai ilmu lalu menjadikannya ilmu manfaat dengan mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Kedua tipe orang itulah yang boleh diri kita tiru agar sepatutnya kita juga bisa seperti itu. Tidak boleh dalam diri kita ada hasad atau iri kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu, lalu ia menunaikannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, amal ketiga yang tidak terputus meskipun mukmin itu telah meninggal adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak di sini tidak terbatas anak keturunan pertama, tetapi juga anak dari anak dan seterusnya. Maka disinilah pentingnya bagi orang tua untuk mendidik putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh, sehingga mereka mendoakan orang tuanya tatkala orang tuanya telah meninggal. Demikian pula anak-anak itu nantinya mendidik putra-putrinya untuk menjadi soleh dan solehah, lalu mendoakan orang tua serta kakek dan neneknya. Karenanya salah satu doa yang sangat penting untuk kita panjatkan adalah seperti doanya Nabi Ibrahim, yaitu ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 100. Teman-teman yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah mari kita berusaha untuk memperbanyak sedekah jariyah, yakni sedekah yang kemanfaatannya berjangka panjang bahkan permanen, tentu saja tanpa mengesampingkan sedekah lainnya. Kita berusaha untuk terus mencari ilmu atau thalabul ilmi, disertai dengan mengamalkan dan mendakwahkan atau mengajarkannya ilmu tersebut kepada orang lain. Sebab sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, itu adalah 3 investasi utama yang pahalanya terus mengalir meskipun kita meninggal dunia. Mungkin sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.